Yang pertama ada zaman Paleotikum. Zaman Paleotikum atau zaman batu tua adalah periode prasejarah yang diperkirakan pada 600.000 tahun lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan. Ciri-ciri zaman Paleotikum. Yang pertama, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. Yang kedua, pola hidup manusianya masih mengembara atau nomads. Yang ketiga, manusianya hidup dengan cara berburu dan meramu. Yang keempat, manusianya hidup dalam kelompok kecil. Ditemukannya kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Peninggalan kebudayaan. Peninggalan dan hasil kebudayaan zaman Paleotikum. Hasil kebudayaan zaman Paleotik secara umum dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Manusia pendukung zaman Paleotikum diperkirakan didukung oleh jenis manusia purba yang ditemukan di Pulau Jawa pada akhir abad ke-19 dan sepanjang abad ke-20. Manusia pendukungnya Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua ada Canthropus robutus. Yang ketiga ada Erectus homo solensis. Yang terakhir ada Meganthropus paleojavanicus. Baik, selanjutnya ada zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum adalah zaman prasejarah yang ditandai dengan kemampuan manusia mulai berkembang, terlebih dalam hal membuat barang-barang dari batu besar. Pada masa ini, manusia masih memanfaatkan batu-batuan untuk membantu kehidupannya, tetapi bentuknya lebih modern. Zaman Megalitikum diperkirakan berasal dari kebudayaan Laut Tengah Mesir. Adapun ciri-ciri dari zaman Megalitikum yaitu yang pertama, manusia purba pada masa ini perlahan-lahan mulai beralih pada peralatan yang berasal dari perunggu. Kemudian yang kedua, mempunyai kepercayaan animisme atau percaya terhadap makhluk halus maupun roh. Hal ini ditandai dengan penemuan monolit atau menhir. Yang ketiga, mulai menggunakan teknik bercocok tanam serta berternak untuk bertahan hidup. Yang keempat, sudah mempunyai tempat tinggal tetap, terlebih lagi teknologi tradisionalnya mulai mengalami pertumbuhan. Selanjutnya ada peninggalan kebudayaan zaman Megalitikum. Manusia prasejarah di zaman batu besar telah mengalami kemajuan dari segi teknologinya untuk bertahan hidup dan melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian, peninggalan kebudayaan zaman Megalitikum itu pertama ada menhir, yang kedua monolit, yang ketiga dolmen. Yang keempat ada trilit, dan yang terakhir ada sarkofagus. Yang selanjutnya adalah zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum merupakan zaman batu yang dimana juga dikenal sebagai zaman batu tengah atau zaman batu madil. Periode Mesolitikum memiliki rentan waktu yang berbeda di berbagai belahan dunia. Begitu pula dengan hasil kebudayaannya yang dapat bervariasi di berbagai wilayah. Di Indonesia, peninggalan dari zaman Mesolitikum dapat ditemukan di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan di Flores. Ciri-ciri zaman Mesolitikum. Yang pertama yaitu kehidupannya mulai ditemukan Kochken-Modinger dan juga Abrisaurus. Yang kedua makanan. Masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Yang ketiga yaitu tempat tinggalnya. Manusia purba pada kala itu hidup semi-nomaden atau di tempat-tempat seperti goa dan tepi pantai. Alat-alatnya yang digunakan yaitu didominasi dari tulang dan bebatuan kasar. Yang selanjutnya adalah peninggalan zaman Mesolitikum. Yang pertama yaitu Kochken-Modinger. Kedua yaitu Abrisaurus. Yang ketiga yaitu kapak Sumatera atau pebble. Yang keempat yaitu kapak pendek atau Haskell. Selanjutnya zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda merupakan fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Kehidupan manusia pada zaman praaksara ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam. Ciri-ciri zaman Neolitikum. Yang pertama, alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Yang kedua, tempat tinggal manusianya sudah menetap dan perubahan dari food gathering ke food production. Yang ketiga, masyarakat mengenal bercocok tanam dan berternak. Ditemukannya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Yang keempat, masyarakat telah mengenal kepercayaan yaitu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Hasil kebudayaan dan peninggalan zaman praaksara Neolitikum. Yang pertama kapak persegi, yang kedua kapak lonjong, yang ketiga perhiasan, yang keempat tembikar, dan yang terakhir mata panah.
Baik, selanjutnya yaitu zaman Perundagian. Masa Perundagian merupakan salah satu pembabakan kehidupan manusia praaksara berdasarkan teknologi yang digunakan. Zaman ini memandai makin berkembangnya kemampuan manusia dalam menciptakan suatu kebudayaan. Masa Perundagian digunakan untuk menyebutkan zaman logam. Zaman logam perunggu. Pada zaman perunggu atau yang disebut juga dengan kebudayaan Dongson Tongkin Cina, pusat kebudayaan, ini manusia purba sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3/10, sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Baik, selanjutnya itu alat-alat perunggu pada zaman. Yang pertama yaitu kapak corong, yang kedua yaitu nekara perunggu atau moku, yang ketiga bejana perunggu, yang keempat arca perunggu. Zaman logam besi. Pada zaman ini, orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu sebab melebur besi membutuhkan panas yang tinggi yaitu 3.500 derajat Celcius. Alat-alat besi yang dihasilkan antara lain, yang pertama ada mata kapak bertungkai kayu, yang kedua mata pisau, yang ketiga mata sabit 12, yang keempat mata pedang, yang kelima cangkul. Zaman logam tembaga. Pada zaman tembaga ini, manusia menggunakan tembaga sebagai bahan dasar alat-alat yang digunakan. Akan tetapi, alat-alat dari tembaga tidak tersebar secara halus. Dengan kata lain, zaman ini hanya dikenal di beberapa bagian dunia saja. Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tidak mengalami zaman tembaga, sehingga zaman Neolitikum langsung disusul oleh masuknya zaman perunggu.